Lagu pembukaan dari KMM 34. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan masih memberi kami kehidupan Tuhan dan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan, walaupun hanya virtual Tuhan. Tuhan tetap memberkati ibadah ini Tuhan, dan berkati juga Pak Pendeta, Tuhan yang mendukung ibadah ini. Semoga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati ini ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Mazmur berbalasan, mari kita buka Mazmurnya dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Kakak ulangin ya. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Yang ganjil dibacakan oleh laki-laki, yang genap dibacakan oleh perempuan. Begitu seterusnya. Saya bacakan perikopnya. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Adik-adik boleh di-unmute dulu kalau yang untuk bacanya, nggak apa-apa. Diulang aja kali ya, Kak? Iya. Pembagiannya gimana, Kak? Di-unmute dulu aja adik-adik. Nggak apa-apa, rebutan bacanya. Kita seneng kok denger rebutan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita seneng kerusuhan. Rame-rame aja nggak apa-apa. Gimana, Kak, pembagiannya ayat yang ganjil? Yang ganjil dibacakan oleh laki-laki dan yang genap dibacakan oleh perempuan. Oke, gitu ya adik-adik ya. Jangan lupa di-unmute. Oke, Kak. Ulang ya. Dibaca. Perikopnya kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur,
dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lagu respon Mazmur dari KMM 24. Nama Yesus berkumandang. Khotbah. Silakan Pak Pendeta. Iya. Pada pagi hari ini dalam perjumpaan ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna mengacu kepada Sabda Bina Teruna, buku bimbingan renungan, pembacaan Alkitab dan renungan untuk para remaja atau anak-anak layan teruna di GPIB. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Perjanjian Lama, anak-anak layan PT, dari Kitab Nabi Mika. Kitab Nabi Mika. Ya, mari kita siapkan dulu pembacaan kitabnya sebelum kita berdoa. Pembacaan terambil dari Kitab Nabi Mika pasal 3 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Ya. Nabi Mika pasal 3 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kalau sudah mendapatkan kitab Mika ini, mari bersama-sama kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa dalam Kristus pengasih, bersama dengan para anak layan, hamba-Mu datang, bersyukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan, kesehatan, dan utamanya cinta kasih Tuhan yang baru yang boleh kami rasakan bersama dengan kehangatan mentari pagi pada hari rahmat yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sebelum memulai berbagai aktivitas kami, pada hari ini pun sepanjang minggu anugerah yang baru kami bersyukur, kami boleh memulai segalanya dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Engkau yang hadir di tempat kami masing-masing, marilah Engkau juga menjamah hati dan pikiran kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar pesan firman Tuhan melalui Nabi Mika dapat kami pahami, dapat kami mengerti, untuk juga masih kami lanjutkan pada kehidupan kami yang kami jalani
di hari dan minggu kerja yang baru yang Tuhan anugerahkan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu selalu membuka hati dan seluruh kehidupan kami untuk kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan buka. Dalam Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa dan bermohon. Amin. Mari berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika pasal 3 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat yang berjudul menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Menentang pemimpin-pemimpin yang jahat dan nabi-nabi yang juga jahat di Israel. Demikian firman Tuhan. Kataku, baiklah, dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dan tubuh bangsaku, dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, anak-anak layan dan kakak layan yang diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan dulu kembali. Anak-anak pelayan PT yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dalam perjumpaan ibadah hari Minggu Pelkat PT ya, berbicara perihal pemimpin yang Pak Pendeta yakin dan percaya pada waktunya nanti kalian yang walaupun saat ini masih berusia remaja akan juga ya, menjabat sebagai seorang pemimpin. Ya. Kalau di waktu yang dekat, kalau yang ikut kelas katekisasi, ya, menjadi anak-anak katekisasi kelompok 2020-2021, walau masih remaja, tapi ada yang lalu kemudian ditunjuk menjadi pemimpin kelas katekisasi. Nah, itu yang saya maksud gitu ya. Satu saat kita juga kelak akan menjadi seorang pemimpin. Nanti ketika lalu kemudian di sekolah, ya, mungkin jadi ketua kelas, mungkin jadi pengurus OSIS. Ya. Pendek kata, hal pemimpin ini atau menjadi pemimpin ini bukan hal yang asing, bukan hal yang tidak dekat dengan kita, tapi sangat-sangat dekat. Ya. Nah, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan kakak dan adik kita di rumah, bersama dengan kakak-kakak layan, kita sama-sama ada dalam satu negara
yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga memiliki pemimpin yang kita kenal, yang kita syukuri ya, kepemimpinannya dalam diri Presiden Joko Widodo, ya, yang beda dengan pemimpin-pemimpin negara atau presiden yang dulu ya terdahulu. Itu dalam keberadaan kehidupan kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Ada pemimpinnya, ya, ada presiden, wakil presiden, ada menteri-menteri, ada DPR, ada MPR, ada Dewan Pertimbangan Agung. Ya. Kalau lalu kemudian dalam skop yang lebih kecil, dalam lingkup yang lebih kecil, ada RT, Pak RW, ya, ada lurah, ada camat, ya dekat dengan kehidupan kita. Gitu ya. Ya. Seperti misalnya ada kata adik-adik yang tinggal dekat Pasturi ini di belakang, di situ ada RT, Pak RT, ketua RT 10, ketua RT 11 itu pemimpin dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Tapi dalam kehidupan keluarga, setiap hari juga kita mengalami kepemimpinan, bimbingan daripada orang tua kita, papa dan mama kita. Ya. Kalau papa dan mama pergi misalnya, kepemimpinannya dimandatkan atau diwakilkan oleh kakak yang tertua misal. Itu juga pemimpin, itu juga dalam hal kepemimpinan. Ya. Di gereja juga begitu. Ya. Kita berjumpa dengan lingkup kepemimpinan. Adik-adik, anak-anak layan PLK PT dipimpin oleh kakak-kakak layan. Nah, kakak-kakak layan di dalam organisasi kepemimpinnya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Dalam kebersamaan yang melayani, kakak-kakak layan juga dipimpin oleh seorang yang ditunjuk menjadi ketua atau wakil ketua misalnya. Lalu ada majelis jemaat, ya majelis jemaat yang diketuai juga oleh seorang ketua majelis jemaat. Nah, jadi dalam hal apapun, di sekolah ada kepala sekolah, ya, di rumah ada papa dan mama, di gereja ada kakak-kakak layan yang memimpin, ada majelis jemaat yang memimpin. Dalam kehidupan bernegara juga begitu, ya ada orang-orang yang lalu kemudian ditentukan menjadi pemimpin. Nah, itu kalau kita melihat hal kepemimpinan itu dalam hidup sehari-hari ya, adik-adik atau anak-anak layan PT. Jadi setiap saat, setiap waktu, setiap hari, ya, kita hidup dalam lingkup kepemimpinan. Bahkan seringkali juga kita diberi kepercayaan untuk memimpin adik-adik kita misalnya. Nah, Nabi Mika yang kita baca sebagian kecil daripada tulisan di kitab Mika. Kitab Mika ini ditulis atau menggambarkan peristiwa Israel pada sekitar abad 8 sebelum Masehi. Jadi jauh banget dari zaman kita sekarang ini. Sebelum Masehi, bukan abad 8 Masehi gitu. Kalau abad 8 Masehi ya masih dekat-dekat juga. Walaupun lumayan jauh, tapi ini sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum Kristus lahir abad 8 itu. Jadi peristiwa Israel boleh dikatakan pada waktu Israel kuno lah. Israel masih zaman leluhur. Bukan zaman yang modern, bukan zaman yang baru. Nah, anak-anak layan yang diberkati Tuhan, kakak-kakak layan yang juga kasih, gitu, ya. Tetapi dalam bacaan kita tadi, ya, judulnya saja sudah menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Ya, palsu di sini bukan hanya sekedar imitasi, bukan ori, ya, bukan orsinil, bukan barang orsinil, tapi yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang melayani Tuhan melalui melayani masyarakatnya.
pemimpin yang memberi keteladanan, yang menghadirkan keadilan, kemakmuran, pemimpin yang lalu kemudian dalam kenyataan hidup itu menghadirkan kesejahteraan. Ya. Jadi karena pimpinannya dia yang berpihak pro kepada wong cilik atau kepada masyarakat kecil, masyarakatnya menjadi sejahtera, ya. Punya cukup uang untuk membeli sandang, pangan, dan papan, maksudnya dapat membeli baju, ya, dapat memberi makanan, dapat memiliki rumah, tempat tinggal yang layak bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anaknya. Tapi pemimpin-pemimpin yang ada pada waktu itu sangat-sangat jahat, ya. Jadi memimpin Israel dalam perilaku yang jahat, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, memberlakukan hukum kasih, hukum Taurat, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Tapi enggak begitu. Bilangnya saja beragama, bilangnya saja beriman, tapi hidupnya tidak takut akan Tuhan, tidak melayani, tidak patuh kepada Tuhan. Apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan aja begitu, yang maha besar aja begitu, ya, yang memberi jabatan aja begitu, apalagi kepada rakyat-rakyat yang kecil. Nah, itu latar belakang, ya, sehingga Nabi Mika itu berbicara yang keras, mengecam. Hai kamu, ayat 2 di situ kita lihat, ya. Hai kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Nah, lalu di dalam ayat yang kedua, ya, selanjutnya, di situ sampai dengan ayat yang ketiga itu bahasa-bahasa kias. Tapi kita bisa dapat merasakan mereka, maksudnya pemimpin-pemimpin yang jahat ini, merobek kulit dari tubuh bangsaku. Bagaimana kalau kulitnya seorang itu dirobek gitu. Lalu kemudian dagingnya dicabik-cabik, tulangnya lalu kemudian diremukkan, gitu. Sadis gitu kan. Itu kalau kita lalu kemudian kita baru kena luka kecil saja, gitu. Misalnya lalu kemudian kecakar misalnya gitu, ya. Kulit kita terobek sedikit aja rasanya perih, ya. Ini kiasan yang mengatakan betapa kepemimpinan yang jahat itu membawa penderitaan bagi rakyat pada ayat 2 bagian akhir dan ayat yang ketiga. Sehingga mereka bukan mendatangkan damai sejahtera kepada yang dipimpinnya, bukan mendatangkan kehidupan yang adil dan makmur, sejahtera, tapi kehidupan yang penuh dengan kesusahan, ya, dengan kesusahan. Nah, kepada orang-orang yang melakukan kejahatan ini, Mika lalu kemudian katakan, Tuhan tidak akan memberkati mereka. Tuhan tidak akan menjawab doa-doa mereka. Tuhan lalu kemudian akan menyembunyikan wajahnya dan akan menghukum mereka, ayat yang keempat kalau kita baca tadi. Maksudnya begitu. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tapi tidak akan menjawab mereka. Tuhan tidak akan menjawab mereka. Kenapa? Karena mereka tidak hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Mereka melakukan kepalsuan, mereka melakukan kepura-puraan, mereka melakukan hidup yang tidak sebenarnya harus mereka lakukan. Jadi itu tadi, seperti yang Tuhan Yesus juga pernah bilang, gitu. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, yang bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi orang tidak bisa hanya berseru, ya, berdoa, tapi tanpa mempraktekannya. Tuhan Yesus bilang begitu. Tetapi mereka yang melakukan kehendakku, melakukan kehendak Tuhanlah, yang lalu kemudian akan Tuhan berkati. Nah, dalam ayat 4b dikatakan, Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Nah, itu realitas kenyataan kehidupan pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin yang tidak menjalankan hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kan terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pemimpin-pemimpin yang bukan memimpin untuk membawa
sejahtera, untuk membawa kebaikan, untuk membawa segala hal yang baik, yang menyukacitakan rakyat yang dipimpin. Kalau kira-kira zaman-zaman yang adik-adik sudah baca, ya, yang pernah baca, yang pernah dengar, gitu, ada nggak di zaman modern, gitu kan? Zaman modern itu ya pada abad 19, abad 20, sekarang abad 21. Ada nggak kira-kira? Ya. Kalau ini abad 8, ya, Nabi membawa suara Tuhan yang mengecam pemimpin yang jahat, yang membawa penderitaan dan kesusahan pada yang dipimpin, pada rakyatnya. Yang adik-adik dengar atau yang adik-adik ketahui, ada nggak kira-kira pemimpin yang melakukan hal seperti pada abad 8 sebelum Masehi ini? Sebelum Masehi, tahu ya, sebelum Tuhan Yesus lahir, tahu hitungan tahun gitu, sebelum Tuhan Yesus lahir. Gitu. Ada nggak kira-kira yang adik-adik tahu? Kita bicara tentang pemimpin dulu ya, tentang pengetahuan tentang pemimpin. Ada nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, yang kalian tahu. Ya. Siapa yang mau jawab? Chelsea tahu nggak? Ada nggak yang Chelsea tahu pemimpin di suatu negara yang pemerintahannya membawa penderitaan bagi rakyatnya? Ada nggak? Setahu saya nggak ada, Pak. Nggak ada. Chelsea nggak ada. Jadi Nggak ada ada, pemimpin yang lalu kemudian buah daripada kepemimpinannya lalu kemudian orang rakyat itu menjadi penderita. Chelsea bilang nggak ada. Ya. Siapa lagi nih yang bisa mau jawab? Ya. Sofia, ada nggak Sofia? Yang Sofia tahu, Sofia dengar. Ya, kalau itu kan abad 8 gitu. Nabi mengecam. Gitu. Tapi kira-kira setelah abad 8, walau sudah dikecam sama Nabi Mika, gitu. Tapi ternyata ada juga loh, dilakukan juga loh. Ya. Kalau di Indonesia, walaupun ada banyak kekurangan, ada banyak korupsi, ada banyak segala macam, tapi ya, tidak seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel pada abad ke-8 Masehi. Ya, ada Sofia. Kalau Sofia, menurut Sofia ada nggak kira-kira? Ya kan? Yang Sofia mendengar ini ilmu pengetahuan, ya. Nggak hanya ilmu Alkitab, ilmu pengetahuan. Ada nggak? Tadi Charles bilang nggak ada. Sofia ada? Sofia dengar nggak saya? Ada, Pak. Ada apa? Nggak tahu. Lah, kok nggak tahu? Ada tapi nggak tahu. Ya. Anak-anak lain turunnya pernah dengar nama, kalau dalam sejarah kekristenan, tapi sejarah dunia juga, pernah dengar nama Kaisar Nero nggak? Kaisar Nero. Pernah dengar nggak namanya? Atau pernah membaca, atau pernah diceritain tentang Kaisar Nero? Ini zaman waktu Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru itu zaman dia Kaisar Romawi. Iya, Romawi. Pernah dengar nggak nama Kaisar Nero? Ada nggak kira-kira teman-teman kalian di sekolah atau di lingkup keluarga, gitu, atau kakak cowok atau adik cowok atau saudara cowok yang dikasih nama Nero? Ada nggak? Nggak ada. Yang dikasih nama Nero apa kira-kira? Yang kalian pernah tahu? Anjing, dogi, ya kan? Geng, Pak, geng Nero. Geng Nero betul. Gitu. Tapi konotasinya itu konotasi kejahatan. Kaisar Nero itu adalah kaisar yang juga antikristus, yang membunuh banyak orang Kristen. Gara-gara dia, kota Roma dibakar untuk bangun kota Roma modern, tapi yang disalahin orang Kristen. Sehingga orang Kristen diusir keluar dari kota Roma pada zamannya, pada sekitar tahun-tahun 100 sampai 200 Masehi. Gitu ya. Itu Kaisar Nero. Sadis banget buat orang Kristen. Banyak orang Kristen yang mati, terbunuh, diadu di arena gladiator dengan binatang buas. Dagingnya dicabik-cabik. Gitu. Ya kan? Orang udah kelaparan, di penjara, gitu ya. Nggak kasih makan, lalu pun dilepas. Gitu. Ya, kalau pernah nonton film Gladiator, gitu. Kalau Gladiator kan biasanya adu orang dengan orang. Gitu. Tapi ini orang Kristen dilepas, di situ diadu semua binatang buas. Sadis banget. Lalu kemudian anak-anak layan teruna pernah dengar nama Adolf Hitler nggak?
Pernah dengar nggak? Siko pernah dengar nggak nama Adolf Hitler? Coba dibuka, di unmute coba. Hitler. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah. Adolf Hitler. Apa yang Siko tahu tentang Adolf Hitler? Kurang tahu, saya cuma pernah dengar aja. Astaga. Ya kan? Kalau Kaisar Nero pada zaman perjanjian baru dia bantai banyak orang Kristen. Kalau Adolf Hitler itu tahunnya nggak terlalu jauh, masih tahun sekitar 1940-an gitu kan. Ini sejarah loh, sejarah. Dia benci sekali sama orang Yahudi, lalu kemudian ketika dia memerintah ya, sebagai kanselir, sebagai pemimpin negara Jerman, semua orang Yahudi ditangkepin, gitu ya. Lalu kemudian disuruh kerja paksa, nggak dikasih makan, ribuan orang dimasukin ke dalam kamar, lalu kemudian dikasih gas beracun, mati. Jadi gara-gara Hitler itu pada zaman sekitar Perang Dunia Kedua itu ya, ada banyak orang Yahudi yang mati, ya, ribuan orang mati. Ya kan? Jadi dia memerintah, lalu kemudian ada bagian masyarakat yang lalu kemudian mengalami penderitaan yang mengerikan. Gitu. Nggak pernah belajar sejarah psiko di sekolah gitu ya, tentang Adolf Hitler. Ya. Belum, tapi pernah dengar aja Adolf Hitler. Pernah dengar ya. Jadi kalau sekarang kan kalian waktu sekarang nggak seperti waktu Pak Pendeta zaman muda atau remaja seperti kalian. Ya. Jadi boleh juga tuh di search di Google, gitu ya. Di Google dilihat, gitu ya. Atau di YouTube, ya. Adolf Hitler, Kaisar Nero. Yang paling dekat dengan kita sekarang ini ya, nggak tahu baca apa enggak, tahu apa enggak, pemerintah yang lalu kemudian sekarang memerintah dengan membawa penderitaan bagi masyarakatnya, khususnya bagi perempuan dan anak-anak remaja seperti kalian, anak-anak kecil dan anak remaja kalian, adalah Taliban sekarang di Afghanistan. Dengar nggak peristiwa Taliban? Siko dengar? Baca atau mendengar berita tentang Taliban? Jadi sementara Chelsea ya, sementara lalu kemudian Reis ya, lalu kemudian Kaifana, Kak Grace ya, penuh dengan kehangatan cinta kasih bersama dengan keluarga ya kan. Demikian juga dengan remaja-remaja putrinya bisa ikut ibadah di Afghanistan saat ini nih, detik ini ya, anak-anak perempuan kalian mungkin tengah diperkosa. Perempuan-perempuan muda, ya kan. Walaupun orang-orang perempuan yang kehilangan suaminya, mereka jadi budak seksnya pemimpin Taliban, Islam garis keras di Afghanistan. Jadi sementara kita bicara tentang masalah Nabi Mika ini, pemimpin yang lalu mendatangkan penderitaan bagi masyarakat, di belahan dunia lain juga, walaupun abad modern, mereka mengalami penderitaan, kesusahan, kelaparan. Ketika mereka lapar, ketika mereka susah, nggak diperhatikan, nggak dikasih makan, malah lalu kemudian dijahati, ya. Jadi untuk adik-adik atau anak-anak teruna, kalau lalu kemudian kita baca, kita bersolider, ya, dan kita mau berdoa, sebenarnya lalu kita juga harus cari tahu. Gitu. Saya senang di sini, di barang keluarga dengan mama papa, tapi lalu kemudian di tempat lain ada nggak orang-orang yang lalu kemudian menderita dan harus saya doakan dalam doa saya, nah gitu. Nah, saya mau bilang saat ini loh, gitu. Saat ini, ketika kita di bumi Indonesia ini relatif ya, sejahtera, ya, penuh dengan kemudahan-kemudahan segala macam. Di sana belajar aja nggak bisa, anak-anak perempuan seperti kalian remaja. Sekolah aja nggak boleh, keluar rumah nggak boleh, ya kan. Kalau keluar rumah harus pakai jilbab yang bukan jilbab yang biasa, tapi yang tertutup seluruh badannya. Pokoknya anak perempuan dan ibu-ibu di Afghanistan sangat menderita. Kalau dalam kehidupan yang biasa-biasa saja. Tapi lalu mereka didaftar, gitu kan. Didaftar, lalu kemudian mereka diciduk dari rumah untuk jadi pemuas nafsu seksnya orang-orang pemerintah Taliban. Jadi ada. Yang kita baca ini saat ini masih ada ya. Tadi siapa saya tanya yang pertama, Chelsea bukan nggak ada. Chelsea bilang, setahu saya nggak ada. Waduh, ya kan. Zaman mulai daripada setelah Kristus lahir, Kaisar Nero, ada banyak penderitaan yang dibuat. Ya. Lalu kemudian pada zaman setelah modern, Adolf Hitler,
Ada banyak orang-orang yang menderita. Sekarang pun abad modern, abad 21 di Afghanistan, ketika pemerintah resminya tumbang, diganti dengan pemerintahan model kayak FPI di sini dulu yang sudah dibubar, kita bersyukur dibubarkan sama Jokowi. Nah, penderitaan terjadi. Nah, itu ya, terjadi. Ya. Nah, kenapa begitu? Ya, begitu. Adolf Hitler orang Kristen loh. Pernah sekolah pendeta loh. Ya. Adolf Hitler. Dia mahasiswa teologi juga pernah. Tapi lalu kemudian hidupnya, nah seperti pemerintah atau pemimpin-pemimpin zaman Nabi Mika itu tidak takut akan Tuhan. Ibadah sih ibadah, tapi ya udah, habis ibadah nafsunya sendiri, kedagingannya dan sebagainya yang lalu kemudian dibiarkan memperbudak kehidupannya. Nah itu apa namanya, kita berbicara tentang pemimpin-pemimpin dan bahkan juga ulama-ulama, kalau di sini disebut nabi palsu, itu sama juga dengan sekarang ulama-ulama yang dalam penyagaan kehidupannya cuma berbaju agama, tapi kelakuannya tidak menunjukkan iman percayanya. Nah, dalam pembacaan kita ini 4 ayat ini mengatakan bahwa mereka tidak akan dipedulikan Tuhan. Tuhan melihat perbuatan mereka dan Tuhan berpaling daripada mereka. Dan perbuatan-perbuatan mereka itu lalu kemudian akan dengan sendirinya menjadi penghukuman bagi mereka. Ya, Tuhan tidak melindungi mereka. Dan seperti apa yang lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang bermain dengan pedang, dia akan mati dengan pedang. Ya. Barang siapa menabur dalam kedagingannya, dia akan binasa oleh kedagingan. Ya. Gitu, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah lalu kemudian poin apa atau catatan penting apa yang lalu kemudian kita, khususnya anak-anak pelayan PT, harus perhatikan dari pembacaan ini. Nah, yang pertama, yang lalu kemudian kita harus perhatikan dari pembacaan kita ini adalah hiduplah seperti apa yang lalu kemudian Tuhan ciptakan kita. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang luhur dan mulia dengan berbagai akhlak dan karakteristik yang walaupun sudah rusak oleh dosa karena dosa Adam dan Hawa, tapi Tuhan Yesus sudah memperbaiki. Barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jadi kita anak-anak pelayan ini walaupun penuh dengan kelemahan, tapi kita disebut sebagai Kristen, pengikut Kristus. Ya, sesuai dengan namanya, maka itulah yang harus kita praktekkan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah para pengikut Kristus. Praktekkanlah hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus. Bukan sebagai pengikut kuasa-kuasa jahat, bukan sebagai pengikut iblis. Ya. Catatan pertamanya bilang begitu. Nah, jadi anak Tuhan, kalau kita melihat secara kasat mata, hitam dari atas putih di sini, jauhilah kejahatan. Janganlah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau. Nah, dari sekarang ini dalam usia seperti kalian ini, kalian harus melatih diri. Melatih diri. Nah, cara melatih dirinya seperti apa? Setiap hari baca firman Tuhan. Ya, setiap hari baca firman Tuhan. Ada nggak dari yang ibadah ini anak-anak pelayan PT, walau masih SMP, tiap hari ada waktu untuk bersaat teduh. Kata istilah yang dipakai oleh dunia anak-anak remaja sekarang, ada nggak kesempatan untuk nyate, bukan makan sate ya, bukan makan sate, tapi sate, saat teduh. Ada yang setiap pagi atau setiap malam sebelum tidur, dia saat teduh, dia berdoa. Ya. Ada? Ada, Pak. Siapa nih? Siapa nih yang tadi jawab? Chelsea. Ya, Chelsea. Jam berapa Chelsea bersaat teduhnya? Jam 7, Pak. Jam 7 malam. Pagi. Jam 7 malam bersaat teduh. Gitu. Pokoknya baca firman Tuhan. Nah, kalau itu kan ada juga renungan PT, gitu kan. Ada juga kan seperti itu. Gitu ya. Selain Chelsea, ada lagi nggak yang lain? Yang suka saat teduh? Siko saat teduh nggak? Ada kesempatan nggak untuk baca Alkitab secara khusus setiap hari?
Ciko, dekat jam nggak, Ciko? Jarang. Nggak pernah hampir. Kenapa nggak pernah hampir? Itu Ada waktu. Kenapa? Tugas sekolah PR. Kebanyakan tugas sekolah PR. Iya. Ya. Tapi nggak apa-apa saya bilang ya, kakak-kakak layan ya, gitu. Dari 24 jam yang kita punya, firman Tuhan bilang 10%-nya itu milik Tuhan. 10% dari 24 jam berapa? 2,4 jam. Ya kan? Nah, 2,4 jam. Itu Tuhan punya. Jadi, kalau mau hidupnya diberkati sama Tuhan, walaupun sesibuk apapun, gitu. Karena kenapa? Kalau orang nih, ini pengalamannya Pak Pendeta, gitu ya. Kalau enggak lalu kemudian dari muda dibiasakan, biasanya nggak bisa. Karena kenapa? Tuhan kasih 1 hari 36 jam pun, orang bilang, oh saya nggak punya waktu. Nah, gitu. Tuhan kasih lagi 1 hari misalnya bukan 24 jam, Tuhan kasih 50 jam misalnya. Pasti orang juga bilang begitu. Artinya apa? Kita harus mengelola waktu kesibukan kita itu supaya ada waktu. Nggak usah harus 2,4 jam. 2,4 jam. Kalau cuma berdoa, baca firman, baca renungan, ya paling lama tuh 10 menit. Pakai aja waktu 10 menit, tapi sudah mulai lagi. Karena kenapa? Percaya deh, Alkitab bilang. Jangan bilang percaya deh, Pak Pendeta bilang gitu. Walaupun saya punya banyak pengalaman. Mazmur 119 ayat 9 bilang, Mazmur 119 ayat 9 bilang, dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Jadi, apa namanya, banyak gitu ya. Dalam pengalaman kehidupan kita grogi, kita tidak dapat menjawab tantangan, bahkan kita seringkali jatuh dan tergeletak. Karena kenapa? Karena kita tidak dijaga oleh firman Tuhan. Karena itu pemazmur bilang dalam pengalaman itu, dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu kalian baca, ya tiap hari baca, gitu, renungkan, besoknya baca lagi. Itu seperti kita mengalami hidup kita ini jadi seperti Mbah Google, ya adik-adik teruna ya. Kenapa Google hebat? Pak Pendeta nanya, kenapa Google hebat? Bukan karena Google itu hebat sendirinya, ada orang yang input data, ya kan? Setiap hari orang input data. Sampai pendeta-pendeta GPIB aja kalau ditanya tentang pendeta GPIB, tentang nama pendeta Rade, muncul di situ. Ketika kemudian muncul, orang-orang yang ngerti bilang, oh hebat ya lo, hebat. Tapi itu ada yang input data. Nah kalau kita baca firman Tuhan itu sama juga kita menginput data di CPU kepala kita, ya kan? Ketika ada persoalan datang, firman itu akan muncul, akan memberi nasihat, akan memberi kekuatan, ya kan? Nah kalau enggak kita seperti apa pemimpin-pemimpin jahat, pemimpin-pemimpin palsu, nabi-nabi palsu yang di sini. Baca firman, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nggak sempat dihayati, nggak sempat disimpan dalam hati. Gitu. Ya kan? Gitu. Jadi, pembacaan kita ini di satu sisi saat ini juga masih terjadi. Dan itu artinya bisa saja kita, bisa saja kita yang lalu kemudian menjadi orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu. Apalagi lalu kemudian, apa namanya, masih labil, masih penuh dengan tantangan seperti anak-anak layan PT seperti kalian, gitu kan? Seperti kalian. Jadi yang belum, mari ya kakak-kakak layan bersama dengan saya ajak. 10 menit aja, gitu. Sebelum tidur kita baca, ya, lalu kemudian kita berdoa. Nah di akhir daripada renungan ini, ya, terakhir daripada apa yang lalu kemudian saya sampaikan kepada adik-adik itu, ada hal yang saya kira perlu kita perhatikan, ya, yang saya mau ambil, ya, karena penulis daripada Sabda Bina Teruna di bagian akhirnya, kebetulan adik kelas saya di sekolah pendeta itu dia apa namanya tulis bagus gitu ya, bagus, karena itu saya mau ajak gitu ya tadi kan. Hidup kita kan kalau kemudian kita mau hidup benar sebagai orang-orang benar itu tidak bisa tidak melakukan firman Tuhan kan. Jadi supaya kita dijauhi dari kejahatan,
maka bacalah firman Tuhan untuk mengetahui apa kebaikan-kebaikan yang Tuhan kehendaki. Baca sebanyak-banyak firman Tuhan. Ya. Baca renungan-renungan untuk remaja. Gitu. Kalau di GPIB itu syukur kita diperlengkapi dengan banyak renungan. Gitu. Mau SBU ada, mau renungan khusus untuk teruna harian ada, gitu. Untuk orang-orang muda ada. Jadi baca. Tapi setelah baca kita berdoa. Nah, dalam akhir itu ada kiat yang bagus saya lihat di situ. Ya, yang perlu juga lalu kemudian menjadi petunjuk. Saya percaya kakak-kakak lain juga udah baca itu. Ketika lalu kemudian kita berdoa, kata buku petunjuk renungan Sabda Bina Teruna, ya kita pakai metodologi 5 jari dia bilang. Nah, saya mau tutup dengan memberikan kiat itu. Jadi ketika kita berdoa, apa sih kan kita berdoa kadang-kadang lalu kemudian kita jadi malas berdoa karena kita tidak tahu apa yang harus kita berdoa gitu kan. Apa yang harus kita doakan gitu kan. Lalu kemudian ketika kita baca Alkitab, apa yang mau kita bacakan? Sehingga kalau kita nggak baca dengan tuntunan, gitu, bacanya mau tidur jam 10 malam misalnya kita baca, lalu kemudian kita berdoa, nah nanti kita tutup Alkitabnya itu pada besok paginya, karena kenapa? Kita baca, kita berdoa, kita udah tidur, tertidur dalam doa dan baca Alkitab. Nah supaya nggak lalu kemudian hilang gitu ya konsentrasi dan nggak punya tujuan, baca Alkitab dalam buku penuntun ya, untuk teruna. Lalu kemudian setelah berdoa, nah saya kutip apa yang dia bilang itu, kita berdoa dengan kiat atau dengan metodologi 5 jari, ibu jari, jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Gitu kan. Nah metodologinya atau tahapannya apa? Dia bilang begini, kalau kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata kan. Kita berdoa itu, ya jari yang paling dekat dengan kita, dengan tubuh kita kalau kita berdoa itu adalah jari jempol, ya kan, jari ibu jari. Gitu. Nah dia katakan ibu jari ini adalah lambang, dari orang-orang yang dekat dengan kita, dekat dengan hati kita, orang-orang yang dekat sekali dengan orang-orang yang lingkar dalam, gitu ya, keluarga kita. Di situ ada papa dan mama, ada kakak dan adik kita, gitu kan. Ada orang-orang yang terdekat dengan kita, gitu ya. Tante dan om mungkin, opa dan oma mungkin, nah, gitu kan. Jadi doakanlah mereka. Itu tanda bahwa jempol menandakan bahwa dalam doa kita harus mendoakan orang tua kita, ya, ibu kita yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita. Ketika mau melahirkan itu dia bergumul antara hidup dan mati loh. Ya. Kita selamat, kita syukur ibu kita masih ada, kita juga selamat. Ada yang dalam proses melahirkan anaknya doang selamat, ibunya meninggal, ya. Atau ibunya selamat, anaknya meninggal. Jadi kita perlu bersyukur kalau kita masih ada, ibu kita juga masih ada. Dia doakanlah orang-orang terdekat, papa dan mama kita. Ya. Jadi kalau kemudian nggak punya waktu baca Alkitab, itu berarti juga nggak punya waktu berdoa. Usahakan gitu dengan sebaik-baiknya, bagi waktu sehingga kita juga bisa menjadi pendoa. Gitu. Lalu jari telunjuk. Nah dalam metodologi atau dalam tulisan yang ditulis oleh adik kelas saya ini dia katakan telunjuk itu mengingatkan peran orang-orang yang suka menunjuk. Menunjuk itu bukan ketika marah gitu. Kadang-kadang orang marah suka nunjuk muka, bukan, tapi orang-orang yang dengan telunjuknya membimbing kita, mengajar gitu kan. Seperti guru ya yang menunjuk tulisan di papan tulis, menunjuk kita untuk memberi tugas gitu kan. Nah, Edi silakan baca atau Edi silakan nyanyi misalnya gitu kan. Dia tunjukkan. Atau pokoknya yang membimbing kita mengenal kebenaran. Yang menunjuk kita jalan yang baik, yang menunjuk kita langkah-langkah untuk hidup dalam segala hal yang Tuhan mau. Gitu. Nah di situ ada guru, ya, di situ ada pemerintah, di situ ada pemerintah dekat kita. Gitu. Di situ ada kakak-kakak layan, di situ ada ya pokoknya yang kita bisa simpulkan bahwa karena mereka kita ditunjuk ke arah jalan yang baik. Nah, doakan mereka.
Doakan mereka, guru kita, sejahat-jahatnya guru kita, misalnya sesebel-sebelnya kita karena mungkin cerewet. Gitu. Tapi dia Tuhan tunjuk untuk membimbing kita bertumbuh ke arah orang yang bukan hanya naik kelas, gitu, tapi yang memiliki akhlak, memiliki budi pekerti, memiliki moral, gitu. Kakak-kakak layan, majelis. Lalu kemudian jari tengah. Jari tengah itu jari yang ketika kita berdoa itu, atau kita lipat tangan kita itu, atau kita angkat, dia yang paling tinggi. Nah, metodologi itu katakan bahwa itulah pemerintah, ya kan, yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang diberi hormat. Pemerintah seperti yang kita tadi bilang, di dalam konteks negara ada presiden Jokowi, ya kan, ada menteri-menterinya, yang nggak usah semua disebut, sebut aja Pak Presiden bersama dengan wakil dan menteri-menterinya. Tapi juga di lingkup kita ada RT dan RW kita, ya kan. Ada yang ya pokoknya pemimpin-pemimpin, doakan juga mereka. Dalam doa syafaat kalau di gereja kan didoakan pemerintah negara bangsa kami, TNI Polri untuk menjaga keamanan. Kita bersyukur ya, karena TNI Polri lalu kemudian sigap dan cepat. Ya, orang yang lalu kemudian menghina kekristenan itu baru-baru ini ditangkap kan. Ya, siapa nih terakhir ditangkap? Yahya Waloni kan gitu. Sudah ditangkap gitu kan. Nah itu gitu, kita berdoa-doakan mereka. Jadi jari tengah melambangkan pemerintah. Lalu kemudian jari manis. Nah, jari manis itu di dalam buku Sabda Bina Teruna itu katakan ini jari yang seringkali diberi hiasan manis, ya, diberi cincin, ya kan. Walau yang belum kawin juga pakai cincin di jari manis, ya kan. Apalagi yang sudah nikah gitu ya. Lihatlah orang yang nikah dia pasti taruh cincin nikahnya di jari manis tangan kanan. Kalau dia sudah bertunangan atau punya orang yang dia kasihi sekali, dia belum nikah, ditaruh di jari manis tangan kiri. Nah itu orang-orang yang kita kasihi, kan selain daripada papa dan mama, kakak dan adik, ya ada orang-orang yang kita kasihi yang dalam kenyataan kehidupan kita juga sering menolong kita, sering mendoakan kita. Siapa mereka? Kita bisa lihat teman baik kita mungkin, CS kita mungkin, ya kan, atau siapa gitu. Ingat untuk lalu kemudian kita doakan, itu patokannya. Ya, jari manis, orang-orang yang mengasihi kita selain daripada papa dan mama, kakak dan adik, lingkar dalam keluarga kita. Yang terakhir, yang jauh tapi juga kecil, jari kelingking. Jari kelingking ini simbol apa? Nah, tadi gitu kan, tadi saya bilang gitu kan, jauh sekali dari kita, tapi ada orang-orang yang lalu kemudian disepelekan, dikecilkan, gitu. Saudara-saudara seiman kita, gitu. Anak-anak sebaya kita, kaum minoritas yang ada di Afghanistan. Walaupun jauh, walaupun siapa sih saya, tapi patut kita doakan. Gitu. Orang-orang yang kecil, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak berdaya. Gitu. Itu kelingking lambang daripada yang jauh dari kita dan tidak berdaya. Kita juga berdoa, ya, untuk lalu kemudian orang-orang kecil, ya, wong cilik, nah, istilahnya begitu dalam masyarakat, yang karena dampak ekonomi dari COVID mereka di PHK, ya, mereka diberhentikan dari kerja, ya kan, mereka lalu kemudian tidak berdaya dalam hidup itu. Nah itu patokan yang saya kira bagus, gitu ya. Jadi metodologi untuk berdoa itu pertama jari manis, jari ibu jari, ya kan? Jempol orang tua kita, kakak dan adik kita di rumah, jari telunjuk orang-orang yang menunjuk jalan yang baik untuk kita, ya kan? Di sekolah, ya, di tempat gereja kita, kakak-kakak layan, jari tengah pemerintah negara bangsa kami kita, lalu kemudian jari manis orang-orang yang mengasihi kita di luar daripada papa dan mama kita, jari kelingking ini orang-orang kecil yang menderita, yang jauh daripada kita, atau yang mungkin juga dekat dengan kita. Nah, dengan demikian, lalu kemudian hidup kita ini menjadi pendoa-pendoa. Ya. Jadi anak-anak Tuhan yang menjalankan hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan dengan demikian, kita bukan hanya diberkati Tuhan untuk tidak menjadi pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku ketidakbaikan, tapi juga dengan doa kita mendoakan agar semua orang terhindar daripada kejahatan dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu akhirnya begitu.
Ya, akhir daripada itu saya mau ingatkan juga. Kenapa mereka tersesat? Kenapa mereka menjadi orang jahat? Karena mereka kenal Tuhan. Mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena itu baca dan lakukan firman Tuhan. Ya, demikian juga dengan tadi nih, ya, yang ini catatan penutup nih. Ketika kita habis berdoa ibu jari ini, berdoa untuk orang tua kita. Selesai berdoa, kita lakukan apa yang kita doakan. Jangan cuma berdoa gitu kan. Kami berdoa, saya berdoa untuk ibu saya, untuk bapak saya, berikanlah kesehatan. Habis berdoa gitu. Lalu kemudian nggak sopan dengan dia gitu kan. Ya, sakiti hatinya ya kan. Dia sakit pasti. Dia makan hati ya kan. Kalian lalu kemudian tidak melakukan apa yang kalian doakan. Dia sakit hati. Ya, jadi penyakit dalam diri kita. Jangan. Demikian juga dengan doa guru, hormatilah gurumu, dengar gitu. Doa kepada kakak, buat kakak-kakak layan gitu kan. Habis doa, lakukan apa yang didoakan, dengar apa yang kakak-kakak layan bilang gitu kan. Yang kalian ditunjuk jalan gitu. Ya kan. Demikian juga dengan orang-orang yang mengasihi kita, jari manis tadi gitu. Habis doa, setiap kali habis doa tancapkan gitu. Moto, saya harus melakukan doa saya. Karena itulah maka kepada kita diingatkan ora et labora, ya kan? Berdoalah lalu kerjakan apa yang kamu doakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan kepada liturgos kalau ada nyanyian yang dinyanyikan lagi. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Pak Valen, oh ya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin Jiko atau siapa yang bisa tahu kesimpulan Pak Pendeta yang tadi intinya lah. Jiko atau siapa? Agak putus-putus Kak Valen suaranya. Coba dikencangin lagi Kak Valen suaranya. Tadi Kak Valen kalau nggak salah Kak Grace dengar minta siapa yang bisa menyebutkan apa yang mereka dapat intinya dari khotbah Pak Pendeta. Ayo. Intinya aja intinya. Intinya. Kemarin coba. Jiko Saya mungkin. teman-teman. Kira-kira siapa nih? Ayo. Angel. Nanti yang jawabannya bagus dapat tanda tangan Kak Ica. Stella. Ada tanda tangan Pak Pendeta. Ya dari. Ayo siapa nih kira-kira? Dika kali ya, Dika dari tadi dengerin soalnya. Iya, coba Dika, gimana Dika? Ya, boleh Dika. Gimana tadi? Gak usah malu-malu. Langsung gatal Kak Gak usah jidatnya. malu-malu. Apa? Nggak ada di sini nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nanti dibenerin Kak Valen, kalau dilengkapi Kak Valen. Nggak ada yang salah, nggak ada yang ingin menyalahkan juga. Karena kan Apa yang firman Dika dapat? Tuhan itu selalu kebenaran. Asik. Coba di-unmute dulu, Dek. Coba Dika. Nah, coba Dika. Gak apa-apa. Belajar bersama. Itu aja Dika. Boleh diulang, Dek? Tadi nggak jelas suaranya. Ya.
dengar-dengaran kepada orang tua. Ya, itu aja, Kak. Oke, mantap. Tepuk tangan. Mana lambang tepuk tangan? Mungkin ada lagi? Chelsea mungkin Chelsea. Iya Kak, Chelsea. Tadi nyimak banget. Chelsea. Yang kategorisasi. Yang kategorisasi nih, ya betul kata Kak Ica. Aku yang kategorisasi. Angel, boleh Angel. Ya, oke Angel. Ada doang kan, Kak? Iya. Masa ngulang khotbah? Nanti Angel khotbah. Iya. Yang sedengar aku tadi, kita sebagai orang muda itu harus selalu rajin baca firman supaya terhindar dari ajaran yang dibilang Pak Pendeta tadi dari Mazmur ayat 119 Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda dengan firman-Mu. Ya, itu aja Kak. Wih, keren. Thank you Angel, Dika. Mantap. Kasih tepuk tangan. Oke, silakan Kak Valen dilanjut. Intinya itu kita di situ harus dengar kepada Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan lah. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Lagu respon khotbah dari KMM 52. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Masuk ke doa syafaat di ini. Iya. Gereja boleh Jiko. Doain doain gereja siapa Kak? Ziko. Bangsa negara Chelsea. Orang sakit ya, Eki bisa open mic Kak? Eki bisa open. Oke. Orang sakit nanti Eki yang doain ya. Oke. Berarti persekutuan teruna sama nutup Pak Pendeta ya Kak? Iya. Oke. Silakan dimulai dari Ziko. Ziko berarti ya. Iya, Ziko. Gereja dan pelayanan ya Ziko. Gereja dan pelayanan. Iya. Iya, nanti bangsa negara Chelsea, habis itu baru Eki. Ayo. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu dan semoga firman ini dapat kami lakukan di kehidupan sehari-hari, dan berkatilah gereja kami yang sedang memberikan firman. Semoga firman-Nya dapat berguna bagi kami di kehidupan sehari-hari. Amin. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain.
Ya Bapak, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami, Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami, Indonesia. Kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana pertingkaian antar suku dan agama, ya Tuhan. Satukan hati kami semua, Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit yang sampai pada hari ini masih mengalami tidak enak badan. Kiranya mereka yang sedang sakit dapat diberikan kesehatan, bimbingan salah dalam kehidupannya, dan juga kiranya Tuhan Yesus selalu bimbing mereka dan juga hilangkan rasa khawatir dalam diri mereka yang mereka rasakan di dalam penderitaannya karena sakit ini. Kiranya Tuhan Yesus bimbing mereka selalu sehat, berikan mereka kesehatan selalu. Makasih Tuhan Yesus. Bapa dalam Kristus mengasihi, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dari awal ibadah, pertengahan, dan juga sampai menjelang akhir daripada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kami berterima kasih bersama dengan anak-anak pelayan PT untuk kakak-kakak layan yang boleh dengan dedikasi, dengan sukacita, dengan pelayanan yang sungguh-sungguh boleh mempersiapkan sarana, fasilitas, dan segala yang kami nikmati dan gunakan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak layan dalam kehidupan pelayanan mereka, dalam kehidupan muda mereka, dalam segala aktivitas yang mereka lakukan pribadi maupun bersama dengan keluarga. Anugerahkanlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang prima, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, khususnya ketika bersama-sama kami masih ada di dalam masa muram dan suram oleh pandemi COVID, walaupun kami syukuri di wilayah tempat mana kami bermukim, wilayah DKI Jakarta, sudah ada dalam status hijau karena melandainya tingkat terpaparan virus corona yang semakin berkurang. Tuhan berkati jeri lelah mereka, kakak-kakak layan kami, sehingga mereka juga boleh mengalami kebenaran firman dan janji Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan lewat pengorbanan, pelayanan yang mereka lakukan. Jeri lelah mereka tidak sia-sia. Dan karenanya lah kami mengucap syukur kepada Tuhan melalui semua kakak layan kami yang boleh menjadi alat Tuhan untuk menunjuk kehidupan kami yang baik, untuk membimbing kami ke arah pertumbuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Walau kami masih muda, sebagai teruna, sebagai remaja, kami tidak dianggap remeh, tetapi kami pun sudah mulai hidup dalam kehidupan yang berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus dan firman-Nya, serta juga belajar menghasilkan buah-buah keselamatan dalam hidup kami, khususnya dalam hubungan dengan orang tua kami sehari-hari, kakak-kakak dan adik-adik kami di rumah pun dengan kakak-kakak layan, dan kehidupan bertetangga kami. Seperti apa yang Tuhan firmankan. Melalui kakak-kakak kami boleh bertumbuh ke arah pertumbuhan yang baik, yang bukan celaka, tapi pertumbuhan ke masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Kami juga berdoa bersama dengan kakak layan untuk semua anak layan
yang ikut dalam ibadah secara Zoom pada pagi hari ini pun mereka yang berhalangan. Khususnya mereka yang sakit, Tuhan. Khususnya mereka yang sedang bermasalah dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, kami berdoa untuk mereka. Datang dan jumpailah mereka, Tuhan. Jamahlah mereka dengan kuasa. Sembuhkan mereka dan juga jauhkan mereka dari segala apa yang tidak baik, sehingga dalam waktu yang mendatang kami boleh bersama-sama kembali berjumpa dalam pelayanan yang memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam keberadaan kami sebagai kaum teruna di jemaat kami. Untuk mereka satu persatu, kami mau berdoa. Tuhan berkati agar mereka dapat mengelola waktu kehidupan mereka dalam kesibukan untuk tetap dapat membaca firman, untuk tetap dapat berdoa dan mendoakan siapapun sebagaimana arahan tadi. Dalam metodologi 5 jari, mereka boleh berdoa dan mendoakan. Mereka juga mengalami bahwa dengan berdoa mereka dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan dan dapat juga menolong orang lain karena kuasa Tuhan menyertai. Bapak juga berikan hikmat, kecerdasan ketika mereka harus berhadapan, anak-anak kami berhadapan dengan situasi yang mungkin telah menciptakan kejenuhan dan kebosanan karena mereka tidak dapat bersosialisasi, berjumpa dengan teman-teman sekolah yang biasanya berjumpa dalam sukacita dan keceriaan. Berikan kesabaran, berikan ketabahan, berikanlah kiranya kemampuan mereka untuk mengelola pelajaran dari rumah, agar mereka juga tetap mendapat angka yang baik dan dapat menyelesaikan studi di masa yang tidak menentu ini. Ketika bersama-sama kami juga tidak tahu sampai kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Tapi dalam segi studi mereka juga boleh cemerlang, penuh dengan kecerdasan, diberkati untuk keberhasilan studi mereka. Demikian juga dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup muda mereka. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, jaga dan lindungi mereka tetap selamat dalam firman Tuhan. Mereka boleh bertumbuh ke arah kehidupan sebagaimana yang kami baca dan renungkan, agar tidak hidup dan ikut melakukan kejahatan, walaupun ada di lingkup yang senantiasa memberi pengaruh-pengaruh buruk, mau menyeret mereka tidak lagi menjadi anak Tuhan yang sejati. Tuhan tolong mereka dalam pergaulan kehidupan sehari-hari mereka. Berikanlah kiranya juga damai sejahtera, sukacita dan keselamatan untuk kehidupan rumah tangga bersama dengan orang tua. Terima kasih buat kehadiran Tuhan melalui orang tua yang juga boleh menjadi saluran kehendak Tuhan bagi anak-anak layan PT semuanya ya Bapak. Akhirnya terimalah ibadah kami ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan pun berkenan memberkati kami, menyertai anak-anak layan PT, kakak layan PT dalam perjalanan sepanjang minggu anugerah, dalam karya, dalam kerja, dalam studi yang baru. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan yang mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan dari GP 84.
bebannya di orang tua masing-masing ya. Bila ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku untuk persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya Lancar Kaste. Halo. Kak Valen yang doa persembahan siapa, Kak? Stella. Suaranya agak... Stella. Oke. Stella minta tolong doa persembahan. Iya Kak, teman-teman semuanya mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah berkumpul di Zoom ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami Tuhan. Tuhan berkati orang lain sudah memberi persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya berguna bagi gereja dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Marta Truna ada yang mau disampaikan kakak-kakak? Paling reminder aja Kak, yang lomba poster, hayo, ini udah akhir minggu, silakan dikumpulkan batasnya tanggal 30 ya. Agustus sampai 30 kan Kak? Iya. Oh, ya. Yang mau ngirim poster, yang mau ngirim puisi, temanya tentang krisis iklim dunia ya. Masih? Ya, krisis global. Krisis global, biar kita meningkatkan awareness untuk go green ya Kak di lingkungan Teruna dalam rangka kemerdekaan. Biar kita merdeka dari banjir juga nih ya Kak. Biar lebih sayang lingkungan. Masa kita anak-anak Tugu tidak merdeka dari banjir kali Tugu ya? Oke. Tuh, go green katanya Ziko. Oke, itu aja Kak. Oke. Tuh ikutan dong yang baru-baru nih kayak Stella, Pere. Udah ada yang ngirimin tau. Oh ya, dikirim ke itu ya Kak ya. Kirim yang udah buat, boleh kirim ke Kak Valen langsung atau enggak langsung ke IG Teruna ya. Mungkin boleh sounding lagi Kak, lombanya apa? Nih ada yang baru-baru join. Sampai tanggal 31 dikumpulkan itu untuk apa? Oh ya, itu pokoknya ada poster, ada puisi. Nah, itu tentang krisis global ya Kak Valen ya. Jadi pokoknya kita dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia, kita bikin lomba tersebut supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Teruna, kita aware lah, peduli sama lingkungan di sekitar kita. Dan boleh dikumpulin ke Kak Valen langsung. Ya, kalau bahasanya sekarang boleh langsung
PC atau Japri, atau juga boleh ke IG Teruna. Nanti pemenangnya nanti pasti akan dapat hadiah yang cukup menarik. Sekali itu hadiahnya. Nah, paling reminder lagi, minggu depan kita kembali lagi masih melalui Zoom ya teman-teman, atau Zoom atau Google Meet, nanti pokoknya nanti kakak-kakaknya share lagi. Pokoknya ajak teman-teman kalian yang masih belum gabung sampai saat ini, supaya kita makin rame nih ibadahnya, semakin semangat lagi lah, kayak ibadah offline. Ya mungkin itu aja, Kak Valen. Kita udah masuk ke penutup ya. Lagu penutup dari KMM 2. Saat Setia Bertekad yang Bulat. Mungkin bisa berdiri ya untuk teman-teman yang penutup ya. Anak lain teruna dan kakak lain teruna yang diberkati Tuhan, kerahkan hati dan pikiranmu senantiasa kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kini dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kapan di dalam surga ku berterima kasih.